Cinta itu luar biasa saat mampu mewarnai hidup pasangan kita. Tanpa diminta, tanpa perlu diminta, karena cinta itu sebenarnya adalah memberi, bukan pamrih. Betul? Setuju Ibu? Begitu ya. Baik, bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan sudah ada Mbak Vera, psikolog kita, ada Mbak Oki, ustazah kita. Dan di tengah-tengah kita sudah ada sahabat perempuan kita, Ibu Ani. Gimana kabarnya Bu Ani? Baik. Matanya sudah berkaca-kaca. Iya betul. Gimana Bu ceritanya? Tadi saya dengar katanya Ibu dituduh berselingkuh. Iya. Kalau dituduh berarti Ibu tidak melakukan dong? Iya, memang saya pergi waktu itu sama teman-teman. Setelah itu pulang agak maghrib. Setelah itu saya udah maghrib, anak saya kan ngumpul di depan rumah. Bukan di depan rumah lah. Mereka ada suami saya. Setelah itu katanya, dari mana lu? Kayak gitu. Diambil dompet sayanya, diambil KTP saya, diambil terus dicincang-cincang sama dia. Dirobek-robek itu? Dipakai cutter. Terus saya disuruh pergi, udah sana pergi lah, saya udah kuat talak 2 katanya gitu. Depan anak-anak saya semua. Saya pergi jauh-jauh Mbak, dengan modal uang 80.000. Sebentar Ibu. Ini Ibu ceritanya udah ini ya, bergulir gitu. Pergi sama siapa Bu waktu itu? Teman laki-laki? Perempuan. Oh, sama teman perempuan. Pergi kemana Ibu? Kita curhat lah, kalau gue begini aja gitu. Ibu lagi cerita-cerita. Ya, pulang agak maghrib. Pulangnya maghrib dan dituduh sama suami. Ya, pergi sama laki-laki katanya gitu. Terus saya pas pulang dompet saya diambil, KTP saya diambil. KTP diambil, semua terus dirobek-robek semua. Dan diusir ya, gitu. Suruh pergi. Itu di depan anak-anak ya, Ibu. Kapan itu kejadian? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Anak-anak Ibu umur berapa umur waktu 28 tahun yang besar. Ada di depan situ? Ada. Nggak belain Ibu? Enggak. Karena mereka percaya saya ini peselingkuh gitu loh. Nah, mereka percaya, anak-anak saya itu percaya kalau saya ini peselingkuh. Nah, dari situ. Sebentar Ibu, kok bisa anak-anak percaya bahwa Ibu selingkuh? Emang Ibu sering pergi keluar gitu kan? Nggak pernah pergi saya. Mau sekali-kali doang, seandainya teman saya mau ngajak, ayo kita ke sono gitu, misalnya kita jalan-jalan ke pasar baru, apa tapi gue nggak punya duit, nggak apa-apa deh mau gue, kata. Nah, setelah itu ya udahlah, perginya begitulah. Karena suami saya nggak kerja, mungkin lebih tua dari sayanya kepengen apa-apa kerja sendiri, apa-apa yang apa-apa kerja sendiri. Saya nggak tahu kerjaan suami saya itu apa sehari-harinya dari awal menikah. Dari awal nikah. Tapi Ibu sayang, maksud saya suami itu sayang sama Ibu gitu, nggak ada KDRT? Ada, sering saya waktu itu, saya pernah dilempar bambu sampai saya matanya merah seperti apel gitu, merah banget. Dilempar bambu? Iya. Ke arah mata? Iya. Itu nggak kena mata Bu? Tapi berdarah Mbaknya, alisnya bisa saya ada bekasnya Mbak. Tuh, saya sudah dikembaliin sama orang tua saya, tapi diambil lagi dia. Terus orang tua saya sudah nggak mau tahu lah, katanya ikutin sama kamu sampai Kambang Semut pun, katanya habis begitu lagi. Nah, akhir ininya, finishnya kemarin saya pulang dari perantauan selama saya meninggalkan anak selama 8 tahun. Jadi waktu Ibu diusir itu, akhirnya Ibu pergi tuh waktu itu? Pergi Mbak. Ibu pergi kemana? Saya pergi ke daerah Jawa Barat. Ke daerah Jawa Barat? Ya. Sendiri Ibu pergi? Saya talunta ibaratnya, tersaruk-saruk lah. Gitu, dengan modal uang 80.000. Ibu sampai di mana waktu itu? Terus gimana? Bertahan hidupnya seperti apa? Kita ngasin Mbak, bikin ikan asin. Bikin ikan asin? Ya. Kalau nggak ada ikan asin kita cari batu di laut gitu. Cari batu? Begitu terus, iya. Sampai saya bertahan hidup, sampai saya kepengen banget ketemu anak saya. Saya nggak punya HP, nggak apa gitu Mbak. Ibu pergi tanpa apa-apa, cuman bawa diri aja sama uang 80.000 itu aja, nggak punya apa-apa. Ibu bekerja dan sampai akhirnya Ibu bisa ada uang segala macam. Terus Ibu berusaha menghubungi anak-anak Ibu. Iya, saya beli HP yang murah. Ini Mama, iya Mama, yang bener Mah, iya. Mama di mana? Kata saya bilang di Pelabuhan Ratu. Nah, selama 8 tahun itu komunikasi saya sama anak ada Mbak. Baik bisa telepon-teleponan. Baik, bahkan mereka sering ngunjungin saya. Tapi kok setelah saya balik ke Jakarta kok drastis gitu. Drastis bagaimana Bu? Anak tidak mau oleh saya Mbak, negor kita. Nggak mau negur? Nggak negur, pas tatapan aja kita jalan begini aja Mbak. Selisipan gitu aja? Iya.
Udah setiap hari kita ketemu, saya tiap hari saya pengen ketemu anak saya. Nggak ada yang negor apa mama gimana keadaan sakit apa gimana, enggak mbak. Sampai detik ini, sampai saya di sini duduk di sini nggak ada yang negor. Ibu nggak ada bayangan kenapa anak-anak ibu tiba-tiba sebesar apa kesalahan mama itu. Anak ibu ada berapa? Dan yang paling kecil ditinggalkan usia berapa? 10 tahun. 10 tahun Iya. 10 tahun. 8 tahun saya pergi. Tapi selama 8 tahun ibu katanya masih bisa telepon, masih bisa Sering ngomong mengunjungi anak-anak. anak saya, sering mengunjungi saya, anak-anak saya. Berarti baik dong. Iya, tadinya baik. Saya waktu pas pindah ke Jakarta, anak saya yang nomor 4 menikah itu nggak boleh sama saya ketemu. Saya dari Jakarta mbak, di rumahnya. Tapi pas mau akad dia saya dilarang ketemu sama anak saya. Yang melarang siapa bu? Itu. Yang melarang siapa? Yang lainnya mbak. Karena saya pengen banget ketemu, sumpah. Sampai detik ini saya pengen banget ketemu anak saya. Pengen banget mbak. Sampai dia nggak pernah saya bertegur sapa sampai detik ini. Ibu nggak tahu alasannya kenapa anak-anak menjadi begitu. Besar apa dosa mama? Itu saya kepengen banget. Mama ngapain gitu? Nggak pernah. Dari 7 anak? Ya, 7-7-nya? semua mbak. Dari yang kecil pun nggak bisa diajak ngobrol. Tapi saya sering menyapa mbak, sering nyapa tapi mereka nggak pernah Nggak jawab. laju aja jalannya. Karena deket rumahnya mbak. Jadi sering ketemu Sering sebenarnya. tiap hari tiap. Mereka tinggal sama bapaknya. Iya. Ada ibu baru. Nggak ada mbak, dari tantenya mungkin mbak, apa dari yang lainnya. Mohon maaf Bu, jadi yang merawat anak-anak ini siapa Bu? Selain Bapak, saudara-saudara dari Bapak? Mungkin karena saya kan itu diusir mbak. Iya, mungkin nggak tahu ada suapan dari mana gitu. Tapi selama saya di waktu di perantauan dia baik sama saya. Anak-anak Iya, baik banget sama saya, sering nemuin saya, sering telepon. Tapi pas saya pulang pas tanggal 1 April tahun kemarin kok beda gitu. Jadi Bapak tidak menikah lagi, Ibu juga tidak menikah lagi ya Bu? Baik. Itu Dari anak-anak ibu sekarang kan pasti sudah semakin dewasa Iya. ya. Dan dari terakhir pembicaraan waktu masih ketemu itu ada yang disampaikan nggak dari anak-anak? Mama mau ngapain ke sini? Mama jangan di sini deh, katanya malu dari sini, katanya gitu. Lu mama tempat lain aja, ngapain di sini ngontrak-ngontrak di sini. Jadi suaranya juga jadi bumerang di situ. Jadi mereka tuh malu kalau mamanya di situ. Jadi sebesar apa kesalahan saya gitu. Saya pengen tahu benar kesalahan saya apa, walaupun bagaimanapun dia tetap ada anak saya yang saya kandung, yang saya lahirkan. Nggak ada kan bekas anak. Anak ibu ada yang perempuan? Perempuan 5, laki-laki 2. Selama 8 tahun itu hanya telepon-teleponan saja atau Ibu juga pergi ketemu Iya, di luar, ketemu di luar? Ketemu saya ke Jakarta, kadang-kadang dia juga ke tempat saya. Ibu datang ke rumah? Iya. Enggak, datang ke rumah bapaknya enggak ya Bu? Enggak, saya enggak. Ketemunya di luar? Iya. Ketemunya sembunyi-sembunyi, kita ketemunya. Saya enggak pernah tegur sapa sama bapaknya, enggak pernah. Punya kalau masalah dia KDRT, masalah saya dulu saya enggak ikut. Masalah anak, tolong kembalikan kepercayaan anak saya gitu. Satu hal Bu, di rumah selain ada bapak dan anak-anak ada siapa lagi? Ada tante-tantenya. Ada tante-tante dari Iya. pihak suami Anda. Iya. Baik ibu. Kita bisa merasakan ya, artinya bagaimana kesedihan ibu ketika harus terpaksa meninggalkan anak-anak dan selama jauh justru komunikasi baik ketika kembali dan mendekatkan kepada anak-anak perlakuannya sangat berbeda. Apa yang menyebabkan hal ini? Tetap kita ikuti dalam Curahan Hati Perempuan, sesaat lagi kami akan segera kembali.